Misalnya di siang hari ini kita akan bahas how to be a great teacher. Boleh di spoiler sedikit nih, Bapak Karim, ke para hadirin di Zoom meeting ini sebelum kita mulai ya. Nanti di sini akan ada tips and trick mungkin gitu ya, Pak ya, untuk menjadi guru yang hebat. Siap. Ya, saya senang siang hari ini ada guru saya juga, Prof. Husni Rahim. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Saya senang dengar inovasi-inovasinya. Mudah-mudahan berkembang terus. Ya, amin. Makasih, Prof. Terima kasih bimbingan dan ilmunya. Sekarang sekolahnya udah berapa tempat sekarang sekolahnya? Baru 19, Prof. Mohon doanya. 19. Alhamdulillah. Ya. Udah sampai ke Sumatera belum? Ya, di Kota Palembang, Kendari, kemudian Kalimantan Barat, ya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Alhamdulillah. Oh, mudah-mudahan tambah terus menyebar guru-guru berkualitas kita. Amin, amin. Insya Allah terus jariah dari Prof. Husni Rahim ini luar biasa nih, Masya Allah. Ayah dan guru sekalian ini, Masya Allah. Moga sehat ya, Prof. Alhamdulillah, sehat orang tua. Iya, iya. Iya. Baik, Mas Panji. Ya, baik kita mulai ya, Dr. Pak Haji Karim Santoso. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku sekalian, para guru hebat dimanapun Anda berada yang telah bergabung di Zoom meeting siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Grutas Webinar. Di siang hari ini kita akan membahas dalam merinci terkait how to be a great teacher atau bagaimana menjadi guru yang hebat. Seperti bagi para rekan-rekan dan guru hebat sekalian ya, kita sudah beberapa kali melakukan Grutas Webinar dan panggilannya juga sama, yaitu guru hebat, dan matching sekali dengan tema di siang hari ini, yaitu bagaimana menjadi guru yang hebat. Jadi rekan-rekan sekalian dan guru hebat dimanapun Anda berada, ya operator bisa di-off-kan dulu. Ini, ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian dan para guru hebat dimanapun Anda berada, nanti saat pemaparan berlangsung diharapkan mikrofon dalam kondisi mute. Nanti saat sharing session sudah dimulai, silakan mikrofon langsung di-on-kan saja. Langsung ditanya, yang ingin bertanya nanti akan saya tertibkan. Dan alhamdulillah di siang hari ini Dr. Haji Karim Santoso MSI telah berduet ya dengan Gerutas. Sebelumnya kami kenalkan terlebih dahulu, Gerutas adalah gerakan guru berkualitas, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia agar mampu dan diakui secara global dan dapat diakses oleh seluruh warga bangsa dengan tetap memiliki keunggulan nilai luhur budaya Indonesia dan karakter mulia. Gerutas terpanggil untuk tetap menjaga dan memacu semangat dan memotivasi guru dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, sehingga kemudahan teknologi memberi peluang melakukan berbagai program secara efektif dan efisien untuk tetap berkomitmen terhadap motonya, yaitu guru berkualitas, jayalah Indonesia. Baiklah rekan-rekanku sekalian, para guru hebat dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan. Oke. Operator nanti lebih sigap lagi ya, ketika ada mikrofon yang on bisa langsung di-mute-kan. Baik, rekan sekalian dan guru hebat dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan pemaparan How to be a Great Teacher dari Dr. Haji Karim Santoso. Silakan siapkan alat tulisnya sehingga poin-poin hebat dan besar nanti akan tercatat dengan lebih baik. Kepada Dr. Haji Karim Santoso kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Panji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sehat di siang hari ini, senang dan berbahagia sekali mendapat satu kehormatan, mendapat kesempatan undangan dari Gerutas ya, Gerakan Guru Berkualitas Indonesia, yang sama-sama kita muliakan guru besar saya, orang tua saya, Profesor Dr. Husni Rahim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa bertemu di Zoom ini. Beliau adalah promotor waktu saya menyelesaikan disertasi ya di UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih Prof, ilmunya semoga berkah, Masya Allah. Ya, dan seluruh CEO, founder Gerutas yang banyak sekali tadi saya lihat dalam tayangannya, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim, tidak saya sebutkan satu persatu. Sebagian sudah saya kenal, sebagian juga belum gitu ya. Mudah-mudahan terus memberikan dampak ya, pengaruh yang besar ya, kebaikan-kebaikan di dunia pendidikan khususnya. Juga yang saya sayangi, saya cintai Mas Panji Ahmad Esos selaku moderator pada siang hari ini. Ya, tetap semangat ya Mas Panji dan seluruh teman-teman, rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya yang sudah hadir dan sudah join bersama kita di Zoom pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akan mulai berdiskusi sekitar 1 jam ke depan tentang bagaimana menjadi ya, how to be a great teacher ya. Ini ya, saya ditemani oleh teman saya Pak Cahyatuddin ya. Sebelum kita mulai, barangkali Pak Cahyatuddin akan menge-share beberapa video pengantar. Saya persilakan. Ya, di layar ada nomor handphone untuk konsultasi. Tapi ente 7 lira, tapi ente kasih tips 3 lira, Pak. Tapi ini show. Kalau mau show kasih lebih itu ya. Oh, ini seru banget Pak. Pinjam 10 lira soalnya nggak bawa. Ada. Oke. Ntar lucu. Ntar diceplok kan lihat tuh. Ini pakai video nih, kalau di foto nggak bagus. Ceplok. Ya. Pak. Mangap. Mangap. Ya, terima kasih Selingan ya. Ini perkenalan, masih sesi perkenalan. Handphone di 0813 bagi seluruh peserta yang nanti akan berkonsultasi atau sharing terkait tema-tema pendidikan dan kelas kita ya, di 0813 192 66628. Karena saya yakin pertemuan kita via Zoom ini hanya pengantar dan sebentar saja. Kita bisa follow up untuk saling berbagi informasi, bisa melalui WhatsApp, juga bisa via email di karim_santoso@yahoo.co.id. Baik Pak Hayat, terima kasih. Kita akan mulai masuk ya, itu di sesi perkenalan ya. Saya akan coba bertanya kepada seluruh yang hadir di sini, apakah cita-cita Bapak dan Ibu, para guru hebat sama dengan saya? Menurut saya, cita-cita kita sama menurut saya.
bagaimana kita ingin menghadirkan anak-anak kita, baik anak-anak biologis kita gitu ya, maupun anak-anak murid kita, menghadirkan mereka harus jauh lebih sukses, murid-murid kita harus jauh lebih maju, murid-murid kita harus jauh lebih sehat, ya, murid-murid kita harus jauh lebih cerdas, lebih berdaya, lebih luas manfaatnya dari kita sebagai orang tuanya atau kita sebagai gurunya, ya. Harapan saya, cita-cita kita sama yang hadir di sini khususnya bagaimana kita ingin menghadirkan anak-anak yang jauh lebih baik segalanya dari kita. Bagi yang memimpikan hal yang sama, saya ingin menghitung dengan cepat dalam waktu 1 detik berapa yang menulis di chatnya untuk jawaban ya, siapa yang tidak. Silakan seluruh pemirsa, seluruh yang hadir di Zoom, apakah cita-cita kita sama ingin menghadirkan anak-anak murid yang jauh lebih baik? Ya, terima kasih. Pak Hayat, Prof Husni, ya gitu ya. Bu Ayu, ya. Ya, sudah berapa yang menulis? Sudah 11 ya di chat ya. Dari 42. Dari 42, dan saya melihat sepakat ya kita di awal ini. Tidak ada satupun yang menulis no. Semuanya yes, semuanya ya. Berarti kita mulai ya. Mulai dari latar belakang yang berbeda, pendidikan kita, dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, tingkat ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berbeda, tetapi kita punya tujuan yang satu. Wah, termasuk ini ya, Dr. Harun Isman, ya. Yes dong gitu ya, wah ini semangat nih, keren. Jadi lanjut Pak Hayat slide-nya. Next. Jadi kita mulai dari sebuah tujuan yang sama, goal yang sama, mimpi yang sama, mimpi yang besar bersama. Jadi berbagai latar belakang perbedaan kita, ini sebuah keniscayaan, tetapi tidak membuat kita mempermasalahkannya, tapi sekarang kita berangkat, kita mulai dari mimpi yang sama, cita-cita besar yang sama, bagaimana kita ingin menghadirkan anak-anak kita, murid-murid kita yang jauh lebih sukses dari kita. Ya, terima kasih ya. Saya sudah lihat di chatnya, ini sudah 23 dari 46 yang menjawab yes, bagaimana kita ingin anak-anak kita jauh lebih cerdas. Yang menjadi pertanyaannya, teman-teman, ya, baik. Saya yakin ini teman-teman di Zoom ini ada yang menyaksikan, ya, menonton secara berkelompok di sekolah, di kelas, gitu ya. Mohon nanti soundnya gitu ya diperhatikan karena ada suara yang masuk. Saya akan lanjutkan. Jadi pertanyaan yang selanjutnya dan menjadi penting buat kita, pertanyaannya, ketika kita semua ingin anak-anak kita jauh lebih sukses, murid-murid kita jauh lebih survive, murid-murid kita jauh lebih semangat dari kita, jauh lebih luas manfaatnya dari kita, pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya? Nah, ini Mas Panji. Ya. Kan kita ingin murid kita jauh lebih sukses, nggak sama dengan kita. Tapi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meraih sukses tersebut? Saya memberikan tips pengantar saja di sini, ada beberapa strategi. Strategi bagaimana ya kita sebagai guru menjadi fasilitator untuk menghadirkan anak-anak yang sukses. Ya, di sini saya memberikan tiga kunci. Yang pertama, sebagai guru, kita diminta untuk paham. Ya, sebagai ya fasilitator, sebagai motivator, memahami dulu bagaimana tahapan-tahapan perkembangan otak anak. Nah, ini ya. Jadi, kalau sekarang di kurikulum Merdeka Belajar, itu bagaimana pembagiannya tahapan-tahapan berdasarkan usia, ini juga masuk di dalam ranah psikologi perkembangan, bagaimana kita memahami tahapan perkembangan otak anak, gitu ya. Jadi nanti kita lihat, kalau nanti kita akan baca lagi ada 3 periode, misalnya pembagian usia dari 0 sampai 7, kemudian periode kedua 8 sampai 14, periode ketiga 15 sampai 21, dan bagaimana pendampingan stimulasi yang harus kita berikan di setiap fase usia tersebut, agar mereka betul-betul mencapai kematangan, mencapai ya perkembangan yang maksimal. Karena nanti kita akan bertemu dengan orang
di usia 40 tahun, tapi perilakunya seperti anak-anak umur 17 tahun. Artinya ada loncatan, ada tahapan yang tidak sempurna dalam perkembangannya, sehingga itu akan menghambat ya perkembangan leadership-nya, menghambat karakter perilaku tanggung jawabnya dalam masyarakat. Ya, baik. Masih ada suara masuk ya Pak Syamsiar Alam. Ya, suaranya tolong di-off-kan ya. Nah, baik. Pertama, memahami tahapan perkembangan otak anak. Pak Hayat bisa kita putar pengantar film otaknya. Kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat singkat tentang cuplikan bagaimana ya kerja otak gitu. Yang pertama ada 3 strategi suksesnya menjadi guru yang hebat. Nah, ini kita bisa searching ini, bisa lihat di YouTube di beberapa sumber. Bagaimana cara kerja otak? Means rearranging the way her brain works. Brain has an astonishing 100 Ya, billion kita bisa menyaksikan dari tayangan ini ada sel-sel otak yang berkaitan satu sama lain. Ya, saling memperkuat. Ya. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. Ada sinaps. Any of us to learn something new, ada sinyal-sinyal has to listriknya. jump across this gap to continue its journey. Dan jumlahnya sangat banyak. Ya, kita cukupkan, kita cut saja ya, Pak, cukup. Ya, nah, ini yang pertama ya. Kita kembali lagi ke 3 strategi sukses tadi. Yang pertama, memahami tahapan perkembangan otak anak, gitu ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa sih belahan-belahan otak, bagian-bagiannya. Kemudian kapan posisi anak bisa diajak ngobrol dengan intonasi yang lembut. Kapan dia harus dikelola emosinya sehingga masuk ke dalam ingatan dia yang panjang atau long term memory. Nah, kita harus tahu gitu ya. Jadi menjadi guru yang hebat, ya, how to be a great teacher itu bisa jadi kita nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu sering, tapi ngomongnya sedikit, tapi itu berenergi. Ya, memberi motivasinya sebentar, sesekali, tapi menjadi inspirasi yang luar biasa bagi anak. Karena nanti ada orang tua, ada guru yang memberikan pesan berulang-ulang gitu ya, sering kepada anaknya, tapi itu nggak masuk dalam ingatan anak. Apalagi untuk merubah perilakunya. Kenapa? Ternyata tidak tepat waktunya atau tahapannya ya tidak sesuai dengan perkembangan anak. Nah, ini perlu kita pahami yang pertama. Ya, nanti kita akan perkaya lagi dengan diskusi bagaimana memahaminya, memahami tahapan. Nanti akan terlihat kalau misalnya di sekolah guru yang sudah ikut upgrading tentang sukses ini, misalnya dia menggunakan 5S gitu ya, menyapa, mengucapkan salam, kemudian tersenyum, kemudian melakukan pendekatan dulu. Ada hubungan gitu ya, melakukan ya menciptakan suasana yang nyaman dulu antara guru dengan anak, antara anak yang A dengan si B gitu ya. Menghapus benteng dulu, menghapus barrier gitu ya, membangun istilahnya itu bagaimana anak itu nyaman berada di lingkungan situ. Ya, chemistry-nya dulu harus dibangun. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, ini tidak semua guru melakukan tahapan ini. Bagaimana pagi-pagi sebelum mulai pembelajaran ada kegiatan ya morning talk-nya, welcome walk-nya, ya ice breaking-nya, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang menarik
yang membuat anak berada dalam situasi yang nyaman sebelum dia belajar. Nah, ini menciptakan suasana yang hangat. Bisa dengan berbagai macam aktivitas, nanti kita coba akan sharing dan diskusikan. Jadi banyak sekali kegiatan yang memacu anak berkeinginan untuk hadir di kelas, ya. Nah, ini yang pertama secara singkat. Yang kedua, kemampuan menemukan bakat anak pada usia dini, gitu ya. Ini lebih keren jika di usia dini kita sudah mampu menemukan bakatnya. Bahkan dari usia 2 tahun kita sudah bisa menemukan bakat anak ini. Walaupun tidak ada kata terlambat saat kita menemukan bakat seseorang. Bahkan banyak kisah ya, di umur 40 baru tahu ternyata passionnya ini, potensinya di sini, baru bisa berkembang. Tapi lebih cepat kita menemukannya, maka lebih cepat dia bisa memberikan kontribusi kebaikan, investasi kebaikan bagi banyak orang. Ya. Nah, ini kita temukan bagaimana cara menemukan bakat anak ini. Nah, nanti kita akan lihat ada tips-tipsnya bagaimana menemukannya. Ya, kita sering berinteraksi, melakukan observasi, kemudian mencatat berbagai perkembangannya. Ya, karena nanti setiap situasi dan setiap lingkungan anak itu bisa berubah dan berkembang. Setelah dalam penelitian kita selama 2 atau 3 tahun baru menemukan bakat aslinya, potensi aslinya. Ya. Dan yang terakhir, strategi kita sebagai guru untuk menghadirkan murid yang sukses, kita memahami apa yang disebut dengan kecerdasan jamak atau multiple intelligences anak. Jadi anak itu punya potensi yang banyak. Anak itu punya kemampuan yang beragam, punya kecerdasan yang lebih dari satu. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi jika kita sebagai orang tua punya anak, atau kita sebagai guru punya murid, kita punya PR menemukan apa sih kelebihan anak ini. Ya, apa sih hobinya? Apa sih yang dia sukai? Ya. Next. Nah, di sini kita diingatkan ya bagaimana sebelum kita mulai bahwa ini penelitian yang dilakukan oleh Benjamin S. Bloom ya dalam tulisannya di dalam bukunya Stability and Change in Human Characteristic. Dia mengatakan di dalam bukunya ini dia membuktikan bahwa 50% ya kemampuan belajar seseorang ditentukan dalam 4 tahun pertamanya, 30% kemudian dikembangkan dalam usia ke-8, dan yang seseorang pelajari sepanjang hidup akan dibangun atas dasar pondasi itu. Artinya, ya, bagaimana ketika kita bertemu dengan anak-anak usia di bawah 9 tahun gitu ya, usia playgroup, usia SD, usia TK, itu masuk dalam kategori golden age, usia keemasan, di mana kita harus memberikan pondasi yang kuat, ya, bagaimana karakter yang kuat seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Jadi jika kita ingin menentukan berapa lantai sebuah bangunan, itu akan ditentukan oleh berapa kuatnya kira-kira pondasi yang kita siapkan. Ya. Next. Nah, di sini saya ingin juga ya. Ini juga hasil penelitian. Coba diklik sedikit lagi, masih ada. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita para guru hebat, ada 2 karakteristik atau 2 ciri yang paling dominan pada anak. Karena kita guru hebat, kita akan berinteraksi, ya, bertemu dengan murid hampir setiap hari dalam waktu yang panjang berjam-jam. Kita harus mengenal dulu karakter mereka, ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi kita akan sukses
berkomunikasi jika kita tahu siapa ya lawan komunikasi kita, apa hobinya, apa kebiasaannya, makanan kesukaannya, tema yang menarik. Nah, karena kita berinteraksi dengan murid, kita harus tahu karakter dasar, ya karakteristik yang dimiliki oleh murid. Secara umum ada 2 ya karakter anak-anak ini. Saya kasih pilihan. Boleh ditulis di chatnya. Saya akan lihat. Ya. Apakah teman-teman di sini bisa betul-betul memahami karakter anak-anak? Ini chatnya sudah saya kosongin. Coba pilih ya Bapak dan Ibu. Anak-anak itu lebih banyak, lebih senang mereka itu bergerak secara aktif atau pasif tidak bergerak. Silakan tulis, kasih pilihan. Saya pengen lihat mana yang paling banyak. Secara umum anak-anak itu aktif atau pasif? Ya, sudah 5 yang menulis. Ya, terus, ya, iya. Dengan cepat menulis ya, Masya Allah. Dengan cepat menulis, semua yang terlihat di chat saya itu menulis, ya. Menyampaikan aspirasi. Bagaimana Mas Panji? Ya, untuk sesi itu apakah kita berlangsung mix aja atau kita nanti ada sesi sendiri, Pak, untuk terkait sharing ini? Saya pikir kalau beliau benar ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi atau Maaf Pak, salah apa ini aja. Terpencet ya. Oke. Ya, Silakan dilanjut. Terima kasih. Silakan lanjut Pak Karim. Siap. Sudah 24 chat di sini saya lihat Mas Panji. Dan saya belum melihat ada yang memilih anak-anak pasif. Ya, yang terbaca dan terlihat oleh saya, semua anak-anak karakternya aktif. Nah, ketika kita sudah cerdas mengetahui bahwa karakter anak secara umum mereka sangat aktif, berarti sebagai guru yang cerdas, ya, sebagai great teacher, kita mempersiapkan model, metode, strategi pembelajaran yang melibatkan energi-energi mereka secara aktif. Luar biasa, dan ini karakter. Jadi nanti anak bilang begini, bahwa guru itu mengerti sekali apa yang saya butuhkan. Dia tahu apa yang saya mau. Ya, dan ternyata aktif ini juga nggak hanya dibutuhkan oleh murid, bisa jadi orang dewasa juga ya, ingin melakukan banyak hal. Karenanya tepat sekali ya jika kita pernah mendengar atau membaca salah satu sabda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan 3 sunnah, 3 hal. Ada berenang, berkuda, kemudian memanah. Dan kalau kita analisis ya tiga kegiatan tersebut, 3-tiganya melibatkan aktivitas, ya, aktivitas yang luar biasa. Nah, dan kita tahu betul bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah petunjuk wahyu dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya, karenanya di sini kita lihat Tony Buzan dia melakukan penelitian juga tentang otak kiri dan kanan, bagaimana kaitannya terhadap perkembangan usia dalam proses pembelajaran. Ya, ini bisa menjadi salah satu referensi. Pasti nanti kita akan membaca banyak literatur tentang riset-riset belahan otak ini. Salah satunya Tony Buzan ini. Di sini dia mendapatkan hasil bahwa pada usia 0 sampai 8 tahun itu perkembangan ya otak kanan itu sangat dominan sampai 80%. Sementara perkembangan otak kiri gitu ya dalam kaitannya dengan proses pembelajaran itu 20%. Nah, nanti kaitannya bahwa otak kanan itu sangat erat sekali dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan energi aktivitas. Ya. Jadi, kalau hari ini misalnya Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar memberikan porsi yang banyak
pada murid-murid untuk belajar di luar kelas, melakukan observasi, menghasilkan karya gitu ya, melakukan banyak aktivitas. Ini betul sekali, tepat sekali pada posisi ini. Ya, dan ini sejalan, dan kita harus mempersiapkan banyak hal, banyak persiapan, banyak media agar potensi anak-anak itu tadi lebih dari kita. Nah, ini challenge bagi kita, tantangan bagi kita sebagai guru. Kalau kita berada di perkotaan, bagaimana lingkungan sekolah kita berada di perumahan, komplek, bagaimana kita mendesain ya pembelajaran yang benar-benar mengakumulasi ya potensi otak kanan ini. Bisa jadi kalau zaman dulu, misalnya zaman dulu gitu ya, zaman dulu kalau saya ingat pada saat saya sekolah SD, dulu saya sekolah di desa, gitu ya, di salah satu desa di Sumatera Selatan, di Kabupaten Musirawas ya, Musirawas Utara. Itu jarak perjalanan saya dari rumah ke sekolah itu sangat jauh dan saya tempuh dengan berjalan kaki. Kami seluruh murid itu berjalan kaki semua dalam waktu yang jauh. Nah, itu kan energi ya, melatih energi. Bagaimana enggak kami sampai di sekolah udah capek tanda kutip, sehingga sudah siap belajar dengan rapi. Kalau kita lihat hari ini murid-murid kita dari rumahnya cukup dekat ke sekolah ataupun agak jauh, mereka diantar dengan mobil sehingga energinya belum tersalurkan. Betapa banyaknya potensi energi mereka yang masih tersimpan dengan utuh. Karenanya proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah betul-betul harus ya memberikan ruang bagaimana anak-anak bisa berekspresi, bergerak, melakukan banyak hal. Ya, dan nanti misalnya kita lihat sebelum kita berangkat ke sekolah, kalau saya dulu itu harus mandinya ke sungai gitu ya dari rumah saya, karena di zaman itu tidak ada kamar mandi di rumah saya, kami harus mandi ke sungai, berjalan dengan sangat jauh ya. Kemudian juga di sungai itu sudah berenang gitu ya, sudah mengeluarkan energinya sudah berapa banyak, dan pulangnya harus membawa air gitu. Sementara hari ini anak-anak kita mandi dengan shower, kemudian di kamar mandi gitu ya, dan tidak ada banyak energi yang terbuang. Karenanya pada saat kita memulai pembelajaran, kita mempersiapkan aktivitas yang banyak. Ini bagian dari strategi yang kita lakukan karena kita sedang ya mengembangkan bagaimana perkembangan yang maksimal pada ya proses pembelajaran otak kanan ini. Nah, ini karakteristik anak-anak. Saya kasih chatnya sudah 24 ya. Saya akan hapus dulu setelah saya baca chatnya ini. Ya. Oke. Saya akan berikan pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah karakteristik yang pertama tadi sudah kita sepakati bahwa anak-anak lebih banyak bergerak. Anak-anak aktif ya dibanding pasif. Sekarang yang kedua pertanyaan karakteristik saya. Secara umum teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat melihat anak-anak senang berkelompok atau ngegeng atau sosial, atau anak-anak lebih senang menyendiri secara umum. Nah, silakan tulis di chatnya. Saya akan lihat persentasenya lebih banyak berkelompok, anak-anak lebih banyak senang berteman atau menyendiri. Silakan tulis di chatnya. 1 menit ya, atau 5 detik. Silakan tulis di chatnya. Menurut Bapak dan Ibu dari hasil observasi saat di kelas dan di sekolah, anak-anak lebih senang berteman berkelompok atau lebih senang sendiri. Silakan tulis. Halo? Pak Hayat, suara saya terdengar nggak? Ya jelas Pak. Ini banyak yang menyebutkan kelompok ya di kolom chat. Ya. Ada beberapa yang, ada satu yang menyebutkan sendiri, ada yang satu menyebutkan sosial, tapi mayoritas berkelompok. Ya. Baik. Terima kasih Mas Panji. Ya, artinya kalau kita lihat persentasenya yang lebih di atas 50% sendiri atau berkelompok? Berkelompok ya. Berkelompok. Baik, kita ambil persentase yang lebih tinggi ya. Nah,
ternyata secara umum anak-anak senang ngegeng, anak-anak senang berkelompok gitu ya. Karenanya juga di sini tahapan kedua yang kita lakukan, selain beraktivitas, anak-anak juga melakukan kegiatan berkelompok. Nah, silakan bagaimana kita mendesain kegiatan pembelajaran. Nanti kita bisa diskusi ya, bisa diskusi bagaimana sih untuk mata pelajaran A, kegiatan berkelompoknya seperti apa. Mata pelajaran B, kegiatan berkelompoknya seperti apa, gitu ya. Dan itu berkelompok ini benar-benar kolaborasi, ya, yang hari ini digaungkan kembali. Kenapa kita harus berkolaborasi? Ya, karena pekerjaan kita terlalu besar, nggak bisa kita lakukan sendiri. Mengapa kita harus berkolaborasi? Agar hasilnya maksimal, agar setiap potensi yang dimiliki itu bisa menjadi sempurna hasilnya. Nah, ternyata dari kecil anak-anak itu sudah senang bekerja sama, senang berkolaborasi, ya. Jadi kalau kita keseringan memberikan model pembelajaran, proses pembelajaran sendiri gitu ya, itu akan menghasilkan anak-anak yang sangat dominan individualismenya. Dengan berkolaborasi dia menghadirkan empati, menolong, kemudian dia menghargai satu sama lain, terjadi proses peer teaching di situ gitu ya. Bagaimana dia bisa berbagi dan banyak hal. Bisa jadi belajar konflik gitu ya. Bagaimana dia harus berpikir think win-win sejak awal. Nanti kita latih The Seven Habits itu ada think win-win. Sejak awal mereka berpikir bagaimana semua mereka itu bisa, semua mereka menang. Semua mereka aktif, semua mereka memberikan ya, apapun kontribusinya harus dihargai. Ya, nanti belajar berdua berkelompok, satu menjadi pendengar, satu menjadi pembicara. Jadi bukan hanya belajar jadi pembicara yang baik, tapi bagaimana juga menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Nah, ini karakteristik yang perlu kita pahami. Ya, kita lanjutkan Pak Hayat di yang ketiga ya Pak Hayat ya. Masih ada ya tadi di slide-nya. Ada 3 tips tadi untuk menghadirkan suksesnya. Di awalnya tadi. Oh iya, next Pak, next. Iya. Sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi. Ya, baik. Jadi ini riset tentang bagaimana perkembangan usia dalam proses pembelajaran. Ya, di usia ini memperbanyak aktivitas dan kegiatan-kegiatan kelompok atau sosial. Ya, lanjut Pak. Nah, sambil saya menerangkan ini, ya Pak Hayat silakan siapkan selingan video tentang anak-anak yang lomba berlari itu Pak, yang mereka semuanya berhasil setelah slide ini. Kita lihat di sini ini risetnya Gartner, ya, Profesor Dr. Howard Gardner, salah seorang sivitas akademika dari Harvard University. Dalam penelitiannya terhadap anak-anak di beberapa negara sampelnya, itu dia tidak menemukan satupun anak di dunia ini yang terlahir tidak memiliki P. Artinya semua anak terlahir punya P. Ya, bahkan satu anak bisa 2P, 3P, 4, 5, 6 dan punya banyak P. Apa itu P? Disebut sebagai potensi. Jadi semua anak terlahir punya potensi-potensi, tetapi potensi itu ya belum bisa berkembang. Ya, belum bisa terlihat. Ya, kalau dia sudah bisa berkembang, potensi ini dia akan terlihat, dia menjadi bakat. Nah, ini anak berbakat. Jadi anak berbakat itu adalah anak yang potensinya udah ditemukan dan dikembangkan. Jadi banyak anak yang tidak berbakat karena potensinya nggak diketahui oleh gurunya, nggak ditemui oleh orang tuanya, nggak bisa berkembang, terpendam. Padahal semua anak berpotensi, semua anak terlahir istimewa, tapi dia menjadi anak berbakat nggak? Tergantung nanti lingkungannya yang mengembangkannya. Makanya di dalam salah satu hadis, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah gitu ya. Setiap
bayi itu terlahir fitrah. Kemudian siapa yang menjadikannya? Ya, Majusi, Nasrani gitu ya. Itu adalah lingkungannya. Ya, dan lingkungan yang besar pengaruhnya adalah orang tua. Artinya, apakah potensi anak kita ini nanti akan bangkit dan berkembang menjadi bakat? Bagaimana lingkungannya mendukung atau tidak? Nah, nanti lingkungan itu juga ada rumah, ada sekolah, ada masyarakat. Jadi semua kita adalah guru yang hebat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita memberikan kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana potensi ini agar berkembang menjadi bakat? Nah, ini ada beberapa tips. Silakan. Mau di materi slide-nya atau mau selingan video, silakan Pak. Oke, berarti langsung masuk ke materinya. Ini pertanyaannya tadi. Bagaimana ya potensi-potensi yang dimiliki oleh semua anak itu bisa berkembang menjadi bakat? Ada yang tidak berkembang. Agar dia berkembang, pertama, anak diberikan kesempatan, kebebasan berekspresi sesuai dengan perkembangan otaknya tadi. Jadi banyak melakukan uji coba, sering diajak jalan. Jadi dia baru tahu ya sejak kecil, oh ini namanya becak. Oh ini namanya delman. Oh ini namanya kereta api. Pertama dibilang mobil panjang. Ya. Kemudian ini namanya jembatan. Banyak sekali kesempatan melakukan ekspresi, observasi, banyak jalan, banyak pengalaman. Bayi saja nih kalau ruangannya sempit dengan ruangan yang lebih lega, itu motoriknya berbeda. Ya, motorik halus dan kasarnya. Karena pengalamannya akan lebih banyak. Ya, jadi banyak berjalan, banyak pengalaman, banyak bertemu orang. Nah, anak sejak kecil diberi banyak pengalaman, kebebasan berekspresi. Ya. Nah, nanti dia akan terstimulasi lebih maksimal. Itu jadi potensi dalam dirinya tuh berkembang menjadi bakat. Oh, ketahuan ketika bertemu misalnya melihat katakanlah tadi jenis-jenis kendaraan. Ada 5 macam kendaraan. Ternyata dari 5 macam ini dia nggak suka semua. Ya, misalnya pesawat gitu, kemudian kereta api, mobil, dia nggak suka. Tapi ketika yang ke-6 dan 7 bertemu dengan kendaraan yang lain, misalnya kendaraannya becak gitu ya, ya ternyata dia suka becak. Nah, kalau kita cuma 5, dia nggak punya pengalaman. Ternyata dengan 6 jenis kendaraan, dia baru mencintai yang ke-6 ini gitu ya, hobinya. Nah, itu tadi baru ketahuan ternyata potensinya itu di situ gitu. Nah, bakatnya muncul. Nah, sering-sering ajak jalan, sering-sering ajak ngobrol, sering-sering banyak melakukan berbagai kegiatan. Ya, waktu itu ketika anak saya sekitar umur 2 tahun sampai 4 tahun, ya saya coba data list hobinya, cita-citanya. Itu ada sekitar 22 hobi, 22 cita-cita. Masih TK gitu ya. Nah, caranya memang diajak melakukan banyak ekspresi. Saya ajak ke rumah sakit. Saya sakit, ayo kita ke rumah sakit. Ada petugas di rumah sakit namanya dokter. Lihat tuh dokter kerjanya kayak gitu, meriksa orang sakit, kemudian konsultasi. Kamu mau jadi dokter? Kata dia nggak mau. Nah, tapi dia udah tahu tuh dokter, dia nggak mau. Kemudian ke bank, misalnya ada transaksi perbankan. Nih ngitung uang, uangnya banyak. Mau bekerja di bank? Nggak mau, kata dia. 2 tercoret. Kemudian kita pergi ke Sentul, lihat misalnya ya balap gitu ya. Di Sentul. Mau jadi pembalap? Mau, katanya. Itu udah ketahuan nih, anak ini kinestetik. 1 tuh, cita-citanya pembalap. Kemudian pas lihat bangunan yang megah, masjid yang megah, gedung yang megah, kita bilang ini yang mendesainnya, yang membangunnya, ini namanya insinyur. Sekolahnya di sini. Mau jadi insinyur? Mau, kata dia. Nanti saya mau bangun gedung, mau bangun tempat bermain anak. Nah, udah 2 tuh. Ya, nanti dia musikal nggak, lihat penyanyi dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya tahu apa itu namanya dokter, tapi dia udah tahu sama pekerjaannya. Dan ini masih bisa berubah, tergantung lingkungan dia bertemu dengan kegiatan apa lagi nanti. Jadi sering-sering bawa murid kita keluar belajar.
ke museum. Makanya kalau kita baca buku Toto Chan, bagaimana sekolah di Jepang waktu itu di bekas gerbong kereta api, ya, itu nggak perlu kelas yang mewah. Apalagi hari ini kita sudah diberi pelajaran yang besar dengan kasus pandemi. Ternyata fasilitas kelas itu nggak bisa kita gunakan dalam 2 tahun terakhir kemarin. Ya, artinya ya tempat belajar itu bisa dimanapun. Ya, bisa di museum, bisa di tempat fasilitas umum. Yang penting kita sudah buat ada mekanisme, ada aturan main yang harus anak-anak ketahui. Nah, perbanyak ya mereka melakukan ekspresi di panggung. Kadang-kadang di kelas kita tidak menemukan apa potensi anak ini. Ketika kita sediakan panggung, kelihatan potensinya dan dia berbakat di bidang seni misalnya. Dan itulah diri dia, terlahir untuk itu. Ya, ketika kita di kelas tidak melihat potensi dia sebagai apa, kita bawa ke lapangan, ternyata dia berpotensi di bidang olahraga dan dia sangat berbakat. Bisa kita kembangkan dia secara spesial. Nah, inilah pengembangan spesial sehingga dia benar-benar profesional di bidang itu dan dia menjadi spesialis. Makanya dokter spesialis itu kan semakin dikit. Nah, itu sejak umur 2 tahun sampai 4 tahun, 6 tahun, pas umur 6 tahun dia udah menjadi spesialis. Kira-kira seperti itu. Karena risetnya dari 2 tahun. 2 tahun, 3, 4, 5, 6. Di umur 6 tahun tuh udah benar-benar kebentuk siapa diri dia yang sejatinya. Jadi bukan umur 30 tahun belum jelas pekerjaannya, jurusannya belum tahu gitu ya, tergantung nilai, tergantung temen ngajak kuliah kemana, tergantung dapatnya di mana gitu ya, belum punya planningnya gitu. Nah yang kedua, potensi-potensi yang banyak bisa berkembang menjadi bakat jika anak berkembang dalam suasana yang nyaman, baik di rumah maupun di sekolah ya. Jadi nanti kalau tadi guru menyambut anak hadir ke sekolah dengan 5S, orang tua ketika menyambut anak di rumah atau orang tuanya berpamitan, juga orang tua dalam kondisi pamit atau bertemu dengan anak dalam kondisi yang menyenangkan. Nanti ada 4 golden time ya. Bagaimana di detik-detik itu ya kerja otak itu aktivasinya luar biasa, hanya terlintas beberapa detik saat bertemu orang tua. Pada saat bertemu, pada saat berpisah, detik-detik mau tidur anak dan detik-detik pada saat dia bangun. Jadi ketika anak bangun, pertama dia dengar adalah kata-kata yang kasih sayang, yang menyentuh ya, yang menggugah dari orang tuanya. Begitupun kata-kata terakhir saat anak mau tidur. Nah, begitupun juga ya kalau mau lihat standar sekolah yang baik, anak-anak bersemangat hadir ke sekolah dan anak-anak tuh masih semangat saat pulang sekolah. Gitu ya. Jadi dia bersemangatnya tuh full. Jadi jangan lihat anak-anak ke sekolah tuh malas gitu ya, nggak semangat. Itu berarti ada pertanyaan tentang sekolah tersebut, bagus atau tidaknya dari sisi psikologis. Jadi kalau psikolog mau tahu bahwa sekolah itu bagus atau tidak, ramah atau tidak sama anak, tanya anak-anak di situ, lihat persentase berapa anak yang semangat berangkat dan bagaimana kebahagiaan mereka, keceriaan mereka saat closing class. Ya, jadi dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, mereka beraktivitas tanpa ada paksaan. Ya, mereka ya tanpa ada tekanan, tanpa ada hukuman gitu. Dan mereka belajar dengan cara belajarnya sendiri ya, karena mereka punya cara belajar yang berbeda-beda ya. Oke. Punya cara yang mereka sukai masing-masing. Baik, silakan next atau ada video yang sudah mau di-share, silakan. Nah, ini ada skemanya ya. Di sini kita lihat ada skemanya. Yang pertama tadi PP tadi yang disebut dengan potensi. Kemudian ya kita lihat terpendam, potensinya belum terlihat. Baru terlihat, baru ditemukan, kemudian dikembangkan dengan ya multiple intelligence, itu baru menjadi bakat. Ya, setelah menjadi bakat itu dia berada di lingkungan sekolah yang melayani kecerdasan siswanya, yaitu edukasi. Ya, kemudian
menjadi spesialisasi terkait bakat dan kognitif, melahirkan spesialisasi, kemudian menjadi profesi. Spesialisasi kompetensi menghasilkan profesi unggul. Makanya kita lihat ketika dia jadi guru, dia menjadi guru yang tadi ya, great teacher. Kenapa di great teacher? Memang guru itu panggilan hatinya, panggilan jiwanya, ya. Kayak air gitu, kalau dia nggak jadi guru gitu ya, dia tuh bingung. Kayak ikan kalau nggak dimasukin ke air, dia nggak bisa hidup. Jadi hidupnya terlahir untuk menjadi guru. Bagaimana dia bekerja, dia mengajar dengan panggilan hati, panggilan jiwa, profesional, totalitas, tanggung jawab, disiplin gitu ya. Dan dia terus melakukan perbaikan-perbaikan, menghasilkan produk-produk baru, nggak pernah puas dengan model pembelajarannya, selalu semangat gitu ya. Jadi dia memang dunianya guru. Nah, sama kalau profesinya dokter, ya memang dia mau dikirim ke daerah terpencil, dia nggak pernah mau tahu gajinya berapa, dia mau membantu orang miskin karena memang profesinya dokter itu adalah spesialisasi. Itu pilihan dia sejak kecil dan dia berbakat, berpotensi di situ. Ya, jadi ada orang jadi dokter tuh padahal bukan pilihan, paksaan. Akhirnya ya mau praktek gitu ya, kemudian memberikan pelayanan asal-asalan gitu ya. Dia bukan jadi guru sebenarnya gitu ya. Nah, tapi dia jadi guru menyasar, akhirnya senang menghukum, menjas gitu ya, dan sebagainya. Nah, lanjut Pak Hayat. Kita butuh orang-orang yang spesialisasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada konsep dasar tentang multiple intelligence, ya, di mana Gardner ini melakukan redefinisi kecerdasan. Jadi kalau dulu atau sebagian orang sekarang mengatakan bahwa kecerdasan itu adalah orang yang mampu berorasi, gitu ya, hanya mampu berbahasa asing, hanya mampu menghitung akuntansi, keuangan dan sebagainya. Nah, itu nggak salah. Tapi ketika orang mengatakan kecerdasan hanya sebatas matematika dan bahasa, itu pemahamannya belum sempurna, belum utuh. Karenanya Gardner ini melakukan redefinisi kecerdasan, bahwa kecerdasan itu banyak, bahwa kecerdasan itu majemuk, bahwa kecerdasan itu ya jumlahnya tidak terhingga dan kecerdasan itu bermacam-macam. Nah, ini hasil yang dilakukan Gardner pada tahun 1983. Ya. Nah, apa saja kata Gardner kecerdasan? Kita lihat. Ya, next. Ya. Nah, ini ada latar belakangnya ya, latar belakangnya. Kenapa melahirkan multiple intelligence ini, gitu ya? Karena tadi ada yang aliran tertentu yang mengatakan bahwa kecerdasan itu, gitu ya, hanya dapat diukur secara objektif dan dinyatakan dalam satuan angka, hanya dimasukkan dalam angka yaitu nilai IQ, gitu ya. Nah, Gardner melakukan redefinisi ulang tentang makna kecerdasan itu sendiri. Ya, next. Ya. Nah, ini juga latar belakangnya dan juga termasuk ada 2 bencana besar ini yang ditulis oleh Thomas Armstrong. Ya. Di dalam bukunya ya, Thomas Armstrong mengatakan ya, ada 2 bencana besar yang terjadi ya, yang menimpa pelajar-pelajar di Amerika waktu itu yang berkaitan dengan pelaksanaan tes kecerdasan, disebut dengan penerapan closing test, dan yang kedua
yang disebut dengan penerapan disability test gitu ya. Jadi kita mengatakan bahwa anak yang cerdas itu anak yang bisa mengerjakan latihan-latihan dengan benar ya saja. Padahal nanti dia keluar dari kelas, ya, dia bertemu dengan berbagai kasus, berbagai masalah. Ya, ketika dia hanya tahu secara akademik, dia nggak mampu mengatasi masalah, itu nggak cerdas, ya. Kata Thomas Armstrong itu bencana. Nah, nanti kita lihat apa makna kecerdasan menurut Gartner. Oke, sebelum kita lihat, kita akan menyaksikan tayangan-tayangan berikut ini ya. Kita tunggu ya. Apa sih? Ya. Autistic people can have an amazing talent for certain tasks. Ya. When Eileen Ehrenberg found she liked office work, she developed her skills to a breathtaking level of efficiency. She types 120 words a minute, roughly twice the speed of an average professional secretary. Eileen come in Ehrenberg. sometime. Yeah. And they can't believe how fast I type. They can look at me so fast and then they'll start fainting. Boom. And let me tell you something, I do get a kick out of it. It's fun. The biggest challenge facing Eileen's boss is keeping up with her. I find it hard keeping her busy Ini because bosnya ya. the quicker I give her something, she's done. And she'll come out and she'll look at me. She says, I'm done. What else? And I have to stop my job and I have to get up and try to go find her more work. Eileen works at UCLA helping track grant money donated to the university. Okay, thank you. With hundreds of thousands of dollars at stake, it's vital that important letters get to generous donors quickly. So we're going to do this. When letters are returned due to incorrect addresses, Ya, sip. Kita kembali lagi Pak Hayat ke slide kita. Tadi barusan kita menyaksikan cuplikan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Eileen Ehrenberg. Dia ini salah satu orang yang diponis memiliki kekurangan ya, dan termasuk autism istilahnya, punya keterbelakangan, tetapi dia memiliki orang tua dan guru yang keren. Bagaimana gurunya melihat, menemukan ada kelebihan dari sisi lain, ternyata dia hobinya mengetik ya, hobinya mengetik. Ketika dilatih terus hanya mengetik, itu baca ngetik baca ngetik, dia punya kemampuan mengetik kecepatan beberapa kali lipat dari seorang sekretaris profesional. Ya, akhirnya Eileen Ehrenberg ini bekerja di sebuah universitas terkemuka ya di Amerika, di UCLA. Ya, banyak ya alumni UCLA di Indonesia ini menjadi tokoh-tokoh besar ya. Kalau nggak salah termasuk Profesor Din Samsudin gitu dari UCLA ini ya. Nah, dengan gaji yang besar, hanya pekerjaannya mengetik. Tapi dia benar-benar spesialisasi. Sehingga tumpukan-tumpukan kertas bosnya itu udah dia salin dan dia menantang kepada bosnya. Mana bos yang mau diketik lagi? Nah, sementara ada orang yang normal, kata bosnya ketikin ini, mana udah diketik belum? Kata bosnya, kata belum gitu ya. Atau bilang masih ada di laptop gitu ya. Nah, artinya ya kita percaya betul bagaimana kita mampu menemukan ya kelebihan, dan itulah yang disebut dengan bagian dari kecerdasan. Dia memberi dampak dan manfaat. Ya. Jadi jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Bagaimana kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita, apa yang kita syukuri, apa yang ada pada murid kita, temukan kelebihannya dan kembangkan. Ya. Karena nggak bisa dia kerjakan semuanya. Nah, ini sekedar latar belakang lahirnya multiple intelligence ini tahun 83 menurut Gartner ya. Dia mempersoalkan tentang makna kecerdasan dan validitas tes IQ serta labelisasi disability learning. Ya.
Next. Ya, 7 menit waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Ya, inilah yang ditulis oleh Gardner tentang makna kecerdasan. Dia mengatakan bahwa kecerdasan itu luas, ya. Jadi ini guru keren banget gitu ya, bener-bener great teacher kalau dia punya pemahaman, tahu bahwa kecerdasan itu tidak direduksi dalam batasan yang sempit dan parsial. Dan guru yang cerdas ini, guru hebat ini, dia mampu menemukan ya kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh muridnya, dan itu kecerdasannya berbeda-beda. Kalau di sini ada guru Al-Quran, bisa jadi ada anak dalam waktu 4 bulan bisa menghafal Al-Quran 30 juz, dan saya punya murid seperti itu. Ada yang 6 bulan 30 juz, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang perlu waktu 10 tahun. Ya. Nah, dengan berbagai macam pengalaman ini, bahwa kita meyakini bahwa semua anak punya spesialisasi di bidangnya masing-masing. Tidak bisa diukur dengan batasan bahwa kemampuan itu hanya verbal atau matematis saja. Jadi luas ya, gitu. Kita butuh banyak orang untuk berbagai macam kelebihan untuk melakukan kolaborasi. Yang selanjutnya, kecerdasan itu tidak terkait ya, nggak sama dengan genetik atau ras. Bahwa ras tertentu, kalau negara tertentu gitu ya, kalau daerah tertentu keturunan darah biru pasti cerdas. Ya, secara umum teorinya salah. Ya, bisa jadi ya keturunan tertentu dia cerdas, tapi sebenarnya ada variabel lain yang mendukung bahwa pola pembelajaran di keturunan itu tertata rapi. Nah, itu yang menyebabkan dia cerdas. Tidak otomatis bahwa darah biru pasti cerdas, nggak begitu gitu ya. Jadi berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, yang gampangnya saja misalnya ada anak dari daerah, orang tuanya tidak sekolah, tapi dia dididik oleh orang hebat, bisa berkembang, sementara ada anak orang cerdas tapi tidak dididik, bisa tidak berkembang. Artinya proses itu sangat mempengaruhi hasil. Selanjutnya juga kecerdasan itu terus berkembang, tidak dinamis, ya, tidak konstan, tidak dapat diukur dengan nilai konstan yang statis, bahwa kecerdasan tuh udah kayak gitu. Jadi kalau dia SD nggak cerdas, belajar matematika, belum tentu di SMP-nya dia nggak cerdas, bisa jadi dia cerdas. Karena ya itu berkembang. Karenanya kita terus support lingkungan. Ya, ada seorang pembicara besar, dia itu nggak bisa ngomong di depan umum di umur 40 tahun ke bawah. Pada saat umur 40 tahun, ya, dia menikah dan dia mendapat pasangan yang benar-benar mensupportnya, lingkungan yang kondusif, akhirnya dia bisa. Banyak kayak gitu ya. Termasuk nanti kita akan lihat cuplikan videonya J. Caroline misalnya ya. Bagaimana seorang ibu rumah tangga janda yang sudah dililit hutang, stres ingin bunuh diri, ternyata dia menemukan pada usia ke-40-an, ternyata dia menjadi penulis hebat dengan karya-karyanya ya Harry Potter misalnya. Jadi nggak boleh ada bahasa putus asa, apalagi menjas anak murid kita yang sedang berkembang. Ya, dia butuh waktu, ya, butuh lingkungan, butuh cara yang beragam. Bisa jadi cara yang kita gunakan. Saya bilang, kalau saya punya murid yang bermasalah, saya sudah melakukan terapi dengan mengganti-ganti metode sebanyak 5 kali dan saya menyerah bahwa saya bukan the great teacher, bukan. Ya, tunggu 99 kali kita gagal melakukan terapi. Bisa jadi terapi yang ke-100 yang kita lakukan itulah yang berhasil. Sama seperti ya Thomas Alva Edison misalnya, penemu lampu. Bagaimana dia melakukan banyak percobaan dan dia gagal, dan sebenarnya kegagalan itu adalah proses dia untuk menemukan kesuksesan itu. Jadi jangan menyerah.
Ya, harapan itu selalu ada untuk the great teacher. Bagaimana kita bisa mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kemudian kecerdasan itu kita lihat keunggulannya. Ya, statementnya ini, kuburkan ketidakmampuan anak, kembangkan kemampuannya. Yang dikembangkan itu kelebihan-kelebihannya. Ya. Jadi jangan bicara kekurangannya. Sebutkan kelebihan anak. Tulis apa sih kelebihan-kelebihannya. Hargai, kembangkan, ya, temukan, dan itulah pemberian yang terbaik bagi guru. Ya. Lanjut. Ya. Nah, kecerdasan menurut Gardner itu tidak hanya pada ukuran tes standar atau hasil tes, ya, yang sekali saja nggak pernah diulang. Ya, luar biasa ya lihat gambar ini. Jadi teringat anak-anak ini ya. Nah, apa kata Gardner? 2 ciri kecerdasan yang menjadi kebiasaan seseorang anak yang menjadi perilaku yang diulang-ulang. Kecerdasan itu berkaitan dengan kebiasaan yang mempunyai kemampuan terhadap 2 hal. Nah, ini 2 hal kebiasaan itu, kemampuan berkaitan. Yang pertama, problem solving, dan kedua, creativity. Ya, bagaimana anak-anak mampu memecahkan masalah dan menghasilkan produk-produk baru yang bernilai budaya. Jadi, kalau kita sekarang jadi guru hebat, kita berikan banyak masalah. Ya, latar belakang masalah muncul, kemudian mereka mendiagnosa, memprognosa, menganalisis, kemudian bagaimana terapinya, solusinya, ya, bagaimana hasilnya, rekomendasinya, produk-produk baru yang muncul yang bisa dipakai oleh banyak orang, yang bernilai budaya. Jadi setiap masalah ada solusinya. Nah, anak-anak kita tuh mampu hadir memberikan dampak manfaat. Inilah yang disebut di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika kita datang, ya, banyak masalah, tapi ingat di situ berjuta solusinya. Satu masalah ada sejuta solusi. Nah, inilah orang yang cerdas. 2 kriteria menurut Gardner, problem solving dan creativity. Ya, memecahkan masalah dan menciptakan produk-produk baru. Jadi hari ini kita bicara produk apa ya, gitu. Nah, ini di kurikulum Merdeka juga kan harus menghasilkan produk-produk, ya. Nah, ini 8 kecerdasan yang waktu itu sudah ditemukan. Ternyata kita butuh orang yang memiliki talent-talent ini. Ya, yang menghibur kita, cerdas diri, dia mampu mendesain kurikulum, mampu menjadi kalau untuk menghadirkan film cerdas diri ini di belakang layarnya, skenario, pembuat skenarionya, sutradaranya, programmernya, tapi yang cerdas gaul ini yang tampil di depan, gitu ya. Jadi yang tampil di depan ada yang menyusun acara skenario di belakang. Ini kolaborasi. Ya, nanti ada pengatur gerak, pengatur gayanya dan sebagainya. Ya, inilah yang disebut dengan ya macam-macam kecerdasan menurut Gardner. Dan kita harus menghargai semua murid kita. Ya. Jadi, ya, kecerdasan itu tidak terbatas pada kekurangan fisik. Jadi kita nggak bisa melihat fisik, apakah dia pendek, apakah bentuk kulitnya, ya, apakah dia cacat, gitu ya. Kita menemukan banyak orang yang cacat bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ya. Kemudian orang yang nggak melihat, gitu ya, dia bisa membaca dan bisa mendengar kemampuannya dengan baik. Jadi jangan memandang orang dari fisiknya. Makanya di dalam Al-Quran itu orang yang paling mulia, ya, bukan dilihat dari keturunannya, bukan dari fisiknya. Kemudian kecerdasan tidak terbatas pada kekurangan daya pikir otak. Dan kecerdasan itu menemukan kondisi akhir yang terbaik. Artinya, dia tahu siapa dirinya, dia tahu potensi apa pada dirinya,
dia mampu mengembangkannya dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya. Nah, ini kita lewatkan, kemudian kita ya masih panjang ya. Ini sudah habis waktunya. Silakan ditutup dengan Lena Maria kali ya. Nah, ini sesi penutup karena dari agendanya sampai 14.40 ya. Saya kembalikan ke Mas Panji setelah tayangan Lena Maria yang terlahir dengan kaki tidak sama panjang, dua lengannya nggak ada. Cacat berat. Lena Maria bisa menjadi penyanyi profesional, bisa menyetir dengan kakinya. Kreativitasnya muncul, akhirnya menyetir nggak perlu kaki menginjak setir, bisa menggunakan rem gitu ya. Dia memiliki ayah yang hebat. Usia 3 tahun, ayahnya sudah mengajarkan Lena berenang. Mewakili Swedia di usia ke-15, ya, menjuarai kejuaraan renang dan memecah rekor menjuarai 4 medali emas. Karena musikal bakatnya, dia belajar di jurusan musik ya. Setelah tamat SMA, jurusan vokal. Ya, berjalan. Tidak sopan ya, karena memang dia tidak memiliki dua tangan. Ya, jika Lena mampu, ya harusnya kita sebagai guru mampu memberikan inspirasi bagi anak-anak kita. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan memberi inspirasi, ya, menginspirasi bahwa kita benar-benar guru hebat
Karena cita-cita kita di awal tadi sama, satu, bagaimana kita punya komitmen yang tinggi, komitmen bersama ingin menghadirkan anak-anak yang jauh lebih baik segalanya dari kita sebagai gurunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Panji. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Haji Karim Santoso MSki yang telah Masya Allah memberikan banyak ilmunya di siang hari ini terkait how to be great teacher kepada kita semua, rekan-rekan sekalian dan para guru hebat di Zoom menjelang sore hari ini. Dan kami mohon kepada para peserta Zoom, silakan dibuka kameranya untuk kebutuhan dokumentasi Gerutas. Dan juga bisa dicek di kolom chat, nanti bisa mengisi daftar hadir ya, nama lengkap di sana untuk keperluan e-sertifikat untuk rekan-rekan guru hebat sekalian. Baik, selama sesi akhir ini kita akan membuka sharing session. Kami harap juga tetap dibuka kameranya untuk keperluan dokumentasi. Silakan bagi rekan-rekan guru hebat sekalian yang ingin bertanya, langsung di mikrofonnya diaktifkan saja, nanti akan kami tertibkan jika ada beberapa yang ingin penanya ya. Silakan. Ya, Yuli SD Islam Terpadu ya. Tadi open mic, silakan. Oh ya, oke. Ternyata mungkin kepencet ya. Guru hebat sekalian bisa dicek kolom chat, di sana ada link untuk absen. Silakan diisi absennya untuk keperluan e-sertifikat untuk guru-guru hebat sekalian. Dan silakan yang ingin bertanya tinggal di open mic ya, mikrofonnya nanti akan kami tertibkan untuk setiap penanya yang ingin bertanya di sesi sharing session kali ini. Di chatting sudah ada itu yang bertanya itu Mas Anji. Ya. Di chat itu sudah ada yang bertanya. Ada pertanyaan di chat, coba lihat. Oh, ini juga ada beberapa pertanyaan ya. Dari Purnawati. Dari semua paparan yang disampaikan, pertanyaannya satu, bagaimana kita sebagai pendidik memulai mempraktekannya di lembaga masing-masing dari beberapa jenis kecerdasan siswa. Ini ada 3 nih, Pak Dokter ya. Yang kedua, bila dalam satu kelas terdapat beragam kecerdasan anak, mana yang lebih dulu kita perhatikan untuk memfasilitasinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tolak ukur keberhasilan kita dalam melayani siswa bisa dilihat dalam berapa waktu ya, dan bagaimana tolak ukurnya, mungkin seperti itu. Ini pertanyaan dari Ibu Purnawati Purna. Silakan Bapak Karim. Ya, kita berikan aplaus dulu ya. Ini Bu Purnawati Purna. Ya, keren pertanyaannya, sangat berkualitas. Saya yakin ini juga bukan hanya untuk beliau, ini untuk kita semua juga yang hadir di sini. Kita manfaatkan betul sharing session ini karena di sini juga ada guru saya ya, Prof. Husni Rahim, luar biasa, semangat sekali. Saya terinspirasi banyak dari beliau. Saya coba menjawab dikit ya dari Ibu Purnawati Purna ya. Bagaimana kita memulai ya mengaplikasikan teori-teori ini, konsep-konsep ini? Biasanya kita diajarkan mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana. Ya, saya belum menyiapkan videonya. Ada video waktu kami kuliah umum dulu di S2 waktu itu ada diputar oleh dosennya video pembelajaran kelas waktu itu SD gitu ya, kelas di sebuah kelas di Amerika. Jadi itu SD sekitar kelas 4. Ada guru baru yang mengajar di kelas itu. Pada saat dia melamar di sekolah tersebut dan dia menyaksikan pembelajaran di sekolah tersebut, itu sekolah semi militer yang sangat disiplin, gak ada suara, bebas ya. Kemudian hening. Istilahnya kalau kepala sekolah jalan itu udah ketahuan suara sepatunya. Kalau suara wakil kepala sekolah ketahuan sepatunya. Udah beda, udah ditandain, saking sepi dan heningnya. Nah, pada saat guru baru ini diterima di sekolah tersebut, ya, dia mengajar di salah satu kelas yang paralel, misalnya A, B, C, D, dia di kelas D, katakanlah kelas yang paling low gitu ya. Nah, dia mencoba
menerapkan metode pembelajaran active learning gitu ya, kemudian fun learning ya. Kemudian kepala sekolah itu ingin memecatnya dalam waktu yang dekat karena metodenya berbeda. Tapi akhirnya kepala sekolah itu timbul kebijaksanaan memberikan kesempatan 1 semester pada guru baru ini dengan metodenya yang belajar ke taman, keluar kelas gitu ya, aktif. Ternyata hasil ya akademik di kelas yang sangat lambat ini, yang tadi dinyatakan kelas yang rata-rata anaknya IQ-nya rendah, hasilnya paling tinggi. Kemudian dia diminta untuk presentasi di depan guru tentang metode yang dia gunakan dan dijadikan ya model pembelajaran di sekolah tersebut. Artinya dia berani melakukan hal yang berbeda tetapi bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ya, jadi kadang-kadang saya masih bertemu dengan beberapa guru di sekolah misalnya gini, begini dong Pak Karim, kami ingin menggunakan metode ini di sekolah kami tidak dibolehkan, gitu ya. Nah, selama kita mampu mempertanggungjawabkan hasilnya, kita mulai. Nah, nanti nyambung dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana tolak ukurnya? Kita lihat anak bahagia, kemudian mengakomodir banyak potensi anak. Hasil akademiknya juga bagus. Perilaku anak-anak juga lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak yang di kelas yang berbeda-beda ya. Ya, menurut saya ini bagian dari tantangan kita. Memang sedianya kita mengumpulkan anak yang kinestetik semua, yang audio semua, visual semua. Gurunya juga harus sama. Kalau anak kinestetik, pilih guru yang kinestetik. Ini bicara ideal. Gitu ya. Jadi kalau saya aktif banyak bergerak, saya pegang anak yang banyak bergerak. Sehingga nanti pembelajaran saya bergerak, anak suka, saya suka. Jangan anaknya suka bergerak, gurunya malas bergerak. Nggak matching. Atau gurunya banyak bergerak, anaknya malas. Gitu ya. Itu juga nggak matching. Nah, idealnya sama, guru dan murid itu modelnya sama. Tapi kan kelas kita kan kadang-kadang terbatas dan di kelas itu beragam. Karenanya di sini kita diajarkan ya ada 99 strategi pembelajaran model. Bagaimana dalam satu pertemuan itu minimal kita menggunakan 4 model pembelajaran sehingga harapannya mampu memperbanyak ya murid-murid yang terakomodir. Nah, dari mana kita tahu model pembelajaran anak? Dari observasi awal. Jadi di kelas saya 30 murid, saya sudah melakukan observasi, ternyata dari 30 murid yang modalitas kinestetiknya 29, yang cuma malas bergerak itu cuma 1. Sudah ada datanya. Ya, jadi saya sering melakukan yang dominan di kelas itu. Ya, yang visualnya berapa, yang linguistiknya berapa gitu ya. Nah, jadi ketika saya merancang RPP-nya, saya sudah tahu ya bagaimana ya RPP yang cocok ya dengan karakter dan modalitas belajar anak saya di kelas. Jadi gitu, Bu. Jadi nggak bisa satu kali pertemuan itu satu model pembelajaran. Jadi variasi ya. Dalam waktu beberapa menit kita bisa sudah merubah bentuk-bentuk variasi metode pembelajaran sehingga anak yang satu merasa terakomodir, yang lain juga merasa terakomodir. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau misalnya mau minta bagaimana strateginya lebih detail, nanti bisa kita berkirim-kirim WhatsApp atau email ya. Atau nanti bisa kirim alamat, saya kirim bukunya ya, ada bukunya. Terima kasih Mas Panji. Ya, tetap semangat. Baik, Masya Allah ya, terima kasih Pak Dr. Karim atas jawabannya. Ibu Purnawati juga, ini kalau saya absen, ini banyak beberapa yang menyandingkan namanya dengan instansi pendidikannya ya. Ada IMJ, ada PAUD Az-Zahra, ada SDS IT ya, kemudian juga ada SD juga, ada beberapa SD di sini. Kemudian ada PAUD ya, Masya Allah, pria sekali ya di siang hari ini, ada SMP IT IMG, lalu ada RA Ar-Rahmah ya, dan beberapa instansi pendidikan lainnya ya. Kemudian juga ini ada sandingan namanya dari Kendari, Bandung, dan dari berbagai tempat lainnya. Terima kasih banyak para rekan-rekan sekalian, para guru hebat dimanapun Anda berada. Silakan, masih ada 1 slot pertanyaan lagi
yang ingin langsung menanyakan bisa open mikrofonnya langsung, nanti akan saya tertibkan jika nanti ada beberapa penanya. Silakan, Ibu-ibu, Bapak-Bapak sekalian. Jika tidak ada, Mas Panji, saya akan berikan kuis aja ya di penutup ini. Baik. Ya, sebelum diberikan kuis ada pertanyaan. Saya kira jika tidak pertanyaan berarti menunjukkan jelasnya sekali hal-hal yang telah disampaikan oleh Dr. Karim Santoso, dan tadi juga ada satu pertanyaan menandakan bahwa luasnya ya perbahasan di siang hari ini sehingga cukup meriah. Tadi kalau kami perhatikan ada 74 partisipan ya untuk di siang menjelang sore hari ini. Baik, sepertinya dirasa cukup Pak Dr. Karim, mungkin ada kuis ya. Silakan. Saya berikan kuis. Pak Panji, Mas Panji, tolong lihat di chatnya ya. Siapa yang menulis paling cepat dan betul ya. Baik. Nanti Mas Panji bantu minta nomor handphonenya. Ya, nanti saya akan kirimkan hadiahnya. Ya. Silakan siap-siap nih ya. Ya, ada beberapa hadiah dalam bentuk buku, nanti voucher pulsa, dan bisa juga kalau hobi makanan nanti ada sponsorship dari makanan untuk menghibur pada saat membaca buku ya, menu-menu menarik. Tolong lihat di chatnya siapa yang tercepat dan betul gitu ya. Pertanyaan yang pertama adalah, kita lihat di sini ya, langsung tadi kita bercerita tentang bagaimana how to be a great teacher, menjadi guru yang hebat, guru yang bersemangat, guru yang mampu menghidupkan suasana kelas gitu, guru yang cerdas. Nah, kita tadi juga menyebutkan satu tokoh ya, Profesor Dr. Howard Gardner. Kemudian dalam salah satu slide dia melakukan redefinisi makna kecerdasan. Ada dua kecerdasan yang dilakukan oleh Gardner. Cirinya, yang pertama kata Gardner adalah problem solving atau pemecahan masalah, dan silakan jawab yang keduanya apa? Ya, sudah ada 3 penjawab di sini. Iya. Sudah ada 5 penjawab. Yang pertama siapa Pak Mas Panji? Yang pertama itu untuk di display saya ada Ibu Siti Istiqomah. Jawabannya kreativitas, apakah benar, Bapak? Dan jawabannya betul. Ya. Iya. Kasih kesempatan bicara Ibu Istiqomah, dari mana? Tinggal di mana? Ibu Istiqomah. Ada Subang nih, ada Ibu Siti Istiqomah _ Subang ya. Silakan. Subang. Ya, Assalamualaikum, Ustadz Karim. Sehat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Subang ya? Ustadz Al-Ukhuwah, Ustadz. Oh, selamat. Iya, selamat. Nanti kirim nomor handphonenya ya. Kalau dari Subang mungkin makanannya terlalu jauh, Mas Panji. Apa rasanya? Nanti kita kirim voucher saja ya. Boleh request, Ustadz? Boleh, silakan. Pengen buku, Ustadz. Wes, siap. Ya, nanti ya. Alamatnya ya. Semangat ya Subang. Terima kasih Mas Panji. Iya. Ya, kalau Ustadz. Ya, wa'alaikum. Terima kasih Ibu. Sehat. Masya Allah ya, meriah sekali untuk webinar Gerutas kali ini. Bagi rekan-rekanku sekalian, guru hebat dimanapun Anda berada, kami akan coba memperkenalkan Gerutas ya di sesi akhir ini, di mana Gerutas memiliki 3 produk unggulan. Yang pertama adalah bengkel sekolah, yaitu program ini akan mendiagnosis sekolah Bapak atau Ibu secara akurat, di mana nanti di sana ada guru bertanya, Gerutas menjawab, kemudian hal-hal yang perlu perbaikan dan peningkatan selanjutnya akan ditangani oleh para founder dan konsultan Gerutas. Lalu di sana ada konsultasi sekolah. Program ini secara fokus akan menyusun kembali kurikulum sekolah Bapak atau Ibu dan merestruksikannya secara komprehensif dengan pemaksimalan guru, sekaligus pembentukan guru berkualitas yang sejalan dengan penyegaran dan pembaharuan kurikulum sekolah unggul.
Yang ketiga ada brand dan marketing sekolah. Program ini akan membantu Bapak Ibu selaku pemilik atau yang bertanggung jawab akan keberlangsungan sekolah selanjutnya, akan dibimbing dalam membuat image brand dan marketing baru bagi sekolah guna memastikan kesiapan daya saing problematika zaman di era pendidikan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, guru hebat dimanapun Anda berada, terkhusus tadi Bu Siti Istiqomah ya, nanti bisa chat kami alamat lengkapnya untuk dikirim buku ya atas jawaban dan cepat juga dari jawaban Ibu. Sebenarnya jawab kreativitas juga banyak nih Pak Dokter ya, tapi yang paling cepat Bu Siti. Baik, terima kasih banyak di kesempatan kali ini, Masya Allah, akhirnya saya, Panji Ahmad, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Dr. Haji Karim Santoso telah membersamai kami di webinar kali ini. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Mas Panji, terima kasih. Salam hormat buat Prof. Husni. Makasih Iya. Prof. Kemudian para hadirin sekalian, rekan-rekan guru hebat dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa diskusi sharing webinar Grutas kali ini akan tampil di YouTube Grutas, jadi yang ingin mengulas kembali silakan kunjungi YouTube Grutas. Lalu juga nanti ada untuk cuplikan-cuplikannya nanti akan di-share di Instagram Grutas Indonesia. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu kunjungi YouTube kami, Gerakan Guru Berkualitas, dan Instagramnya yaitu Gerakan Guru Berkualitas Indonesia. Baik, akhirnya sama-sama kita tutup dengan doa hamdalah, ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya Panji Ahmad, mohon maaf banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Karim sama Mbak Heni. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Karim. Saya kenalkan, saya Harun. Sering menghubungi Bapak. Masya Allah. Terima kasih Pak. Ya, saya di Bandung Pak Karim. Iya. Tinggal di mana Pak Harun? Saya di Bandung. Masya Allah Bandung ya. Di Bandung. Di kapan-kapan bisa bersilaturahim ke Bandung. Insya Allah. Pamit Prof ya. Pamit ya Mas Panji semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Terima kasih peserta semuanya. Ibu Siti masih di Zoom ya? Sudah kirim alamatnya? Oh, nomor telepon ya? Oke. Sebentar ya, saya save dulu ya nomornya ya. Nanti akan dicat oleh operator kami ya Bu ya. Terima kasih Ibu Siti semuanya. Mungkin saya izin close juga dan mungkin operator juga akan close Zoom meeting ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Harun kesannya? Bagus Pak. Ini saya juga dapat PA dari teman-teman yang saya kirimkan promo ini dan ikut di dalamnya. Yaitu ini dari